Oke, welcome to Hitam Putih Women Talk. Jadi kita sekarang punya sesuatu yang disebut dengan Women Talk. Kita akan bicara tentang wanita, karena saya yakin wanita itu adalah makhluk yang luar biasa dalam hal, contohnya dalam hal kecantikan. Dalam hal kecantikan Dalam ya, hal kecantikan. apalagi nih ngebahas kayak beginian. Nggak habis-habis. Gak habis-habis, tapi gini, kadang-kadang ada orang-orang yang mengatakan, kalau misalnya artis nih ya, itu mukanya dioperasi kali, mukanya di iniin, dibotok kali. Iya. Terus mereka, wah begini. Nggak tahu, saya lagi bingung apa mereka tuh sirik atau kenapa gitu kadang-kadang. Kayaknya sih lebih ke sirik ya. Kayaknya lebih ke sirik ya. Karena kalau saya sebenarnya mendukung gitu. Maksud saya, kalau memang mau dan mampu dan bisa, kenapa Iya. tidak? Kalau memang bisa terlihat cantik. Dan Natalie ini adalah salah satu artis yang berani terbuka tentang apa yang dilakukan terhadap wajahnya. Dan hari ini kita membicarakan sepertinya non-invasive surgery karena tidak operasi sebenarnya. Sebenarnya ini sebenarnya tidak operasi dong namanya. Oh, ada yang dioperasi ya? Namanya plastik, walaupun itu kayak cuman bedah kecil kayak ngambil lemak, ya tetap namanya plastik surgery, namanya operasi plastik. Tetap plastik surgery. Oke. Tetap aku udah nyampe dokternya, itu sebutannya tetap operasi plastik, walaupun tidak ada benda implan apapun yang ada di muka aku, kayak hidung aku asli, tapi yang namanya kayak pembedahan terus ngambil lemak, buang lemak, itu namanya plastik surgery. Let's talk like this, gini. Kenapa sebelum saya tanya apa aja yang dilakukan dan bagaimana melakukan, dan kita juga nanti akan mempraktekannya langsung di studio. Ya. Kenapa lu berani terbuka? Kan banyak nih orang-orang yang gua nggak diapa-apain. Ya emang, ntar orang biar nggak kaget dong. Emang sebenarnya mukaku nih kalau berubah enggak kan ya, tapi kalau tambah cantik iya nggak? Enggak juga sih. Iya. Jadi maksudnya, jadi kita itu kayak memperbaiki gitu. Jadi jatuhnya aku bukan mau merombak, tapi memperbaiki aja. Karena memang aku ngelakuin ini juga atas dasar dukungan dari suami. Yang pipinya tadi bermasalah kan, kayak anjing bulldog gitu kan pipi aku. Yang gendutnya tuh, cabingnya tuh yang ke bawah gitu kan. Ternyata pas diperiksa rahang aku nggak begitu gede gitu. Rahang tidak terlalu besar? Enggak, jadi terus udah gitu kayak ini gigi juga baru mau veneer. Itu pun aku veneer bukan karena ikut-ikutan tren, tapi memang ada foto aku tuh kemarin gigi aku tuh nggak ada gigi I1, ini kan I1, I2-nya tuh nggak ada, langsung gigi taring. Plus kemarin abis di bracket udah bertahun-tahun masih aja spasi gitu. Jadi memang untuk keperluan aku. Keperluan sendiri, oke. Jadi memang Natalie, penting mungkin gitu. kita mau terangkan dulu ya, bahwa Natalie ini melakukan apa yang disebut dengan buccal fat removal. Buccal fat, ya. Jadi buccal fat removal itu adalah lemak. Jadi buccal fat itu adalah jaringan lemak yang sebenarnya berada dari tulang sini itu sampai ke bawah sini. Iya. Jadi dia dari sini terus sampai ke sini. Dan yang di sini tidak bisa diambil pasti, tapi di sini bisa diambil. Bisa. Dan cara mengambil buccal fat itu adalah Anda harus dibuka mulutnya, disayat dalam mulut. Dari dalam ini. Jadi dalam mulutnya disayat kecil ya. 1,5 senti deh, kecil ya pokoknya. Disayat 1,5 senti dan itu dipotong ya dalamnya ya. Iya, kayak di black gitu, terus langsung diambil lemaknya. Dan lemaknya diambil. Diambil ya, bukan disedot. Ya. Jadi bukan Diambil. disedot lemak. Ini bukan sedot lemak. Kalau sedot lemak kan dimasukin alat lipo ya. Lipo Ini yang di zaman dulu yang gitu-gitu. Nah, itu ini horor benar-benar diambil lemaknya, dipakai kayak pinset, diambil lemaknya, Iya, dan udah, lemak itu iya. sebesar jempol. Sebesar berapa gram ya? Pokoknya buat tetelan bakso lumayan deh. Kayak tetelan bakso lumayan ya. Efeknya adalah ketika diambil, maka bagian lemak Anda di sini akan hilang. Iya, lemak sini. Jadi Anda akan lebih kempot, sebenarnya lebih kempot. Ya. Kalau misalnya Anda gemuk, ini akan hilang seperti itu, ya. Tapi struktur kayak kulit ya akan tetap begitu, nggak langsung tiba-tiba dia ikut menciut juga, enggak. Ya. Jadi yang kayak tadinya ada isinya tiba-tiba nggak ada isi, ya bentuknya akan ya begitu aja sih. Cuman kita lebih setelah itu kita treatment kayak Harus pakai treatment dan ultrasound sebagainya. gitu-gitu. Mungkin banyak Setrika. orang yang ingin tahu. Pertama, apa yang memutuskan dilakukan buccal fat dan botox juga pasti ya? Botox. Aku abis itu botox. Oke, nanti kita Biar terangkan maksimal. dulu botox itu apa. Tapi buccal fat dulu, kenapa akhirnya lu mau buccal fat kenapa? Gara-gara terlihat gemuk? Iya, karena dari sisi kanan itu kayaknya kayak guguk bener. Oke, guguk. Tapi Maksudnya banyak, kayak gini, Sar, lu makan permen gitu. tapi banyak orang yang mengaibkan loh orang-orang melakukan hal seperti itu. Itu gimana? Iya, nggak apa-apa lah mereka dengan pemikirannya dia gitu. Toh aku sebenarnya kayak gini juga bukan tidak bersyukur gitu ya. Betul. Tapi yang aku bilang itu tadi, Oke, aku memperbaiki. Kita lihat ini before afternya. Itu before di kiri, itu afternya Iya, di kanan. iya. Ya, itu seketika sudah diambil.
Ya. Nah, itu before dan itu after. Iya itu kan. Ya memang kayak bulldog kamu yang before. Hai. Itu kelihatan sekali. Tapi tadi menarik sekali nih kalau katanya Natali Sarah mungkin kadang-kadang orang mengatakan nggak bersyukur gitu ya, nggak bersyukur dengan wajah. Nah sekarang saya tanya gitu, kalau seandainya Anda ke salon itu terus make upan tuh berarti bersyukur nggak dengan wajah? Ya menutup. Bibir Anda yang udah merah lalu Anda kasih lipstick itu berarti bersyukur nggak? Nah kenapa? Apa bedanya? Bedanya adalah kadang-kadang orang mengatakan, oh ini nggak bersyukur karena mereka takut loh, karena sakit loh digituin, itu sakit iya, loh. sebenarnya sakit. Sakit kan digituin kan? Sakit. Dan harganya berapa kalau boleh tahu? 15 sampai ke berapa terserah deh, tergantung pipinya. Tergantung pipinya. Berarti sekitar tergantung kondisi ini. Sekitar 15-20 jutaan ya untuk melakukan itu ya. Oke. Tapi Nat, ada nggak yang ngejudge kamu? Maksudnya begitu lu misalnya lu masukin ke Instagram atau kemana gitu, terus orang-orang ngomong, iya apa sih nggak bersyukur banget sih? Emang aku selalu masukin ke Instagram. Maksudnya aku gini loh, ya itu ya terserah ya mau ngejudge haters atau apa deh, bodo amat. Yang jelas aku juga kayak begini kan, aku nih ngasih tahu juga ngasih info. Toh baiknya aku nggak nyuruh, nggak patut diikutin, atau kalau misalkan dia maupun mau ditirusin biar jangan yang aneh-aneh gitu, biar dokternya itu juga yang profesional sekalian, karena takut kenapa-kenapa gitu. Jadi ya bodo amat deh kalau soal ada yang bilang paling sih mereka cuma ngomong ini aja, ya kita nggak bisa ngelihat pipi cabinya Mbak Nat lagi dong gitu doang sih. Tapi ada yang ngejudge? Nggak ada. Nggak tahu ya, nggak mau mikirin juga. Pernah baca nggak di Instagram ada yang ngatain segala? Kayaknya enggak deh. Nggak tahu ya? Sayanya nggak baca, nggak taunya emang nggak ada yang komen. Tapi yang mereka bilang, Mbak Nat sekarang jadi kurus gitu-gitu, ada sih yang komen. Yang komen seperti itu ada. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang ngejudge gimana? Lo mau ngejudge ya, Bro? Ya kalau ada yang bilang, ya lu nggak bersyukur deh. Iya, paling malas juga sih dibales. Ya, nggak ada untungnya juga ya. Oke. Selain gue bersyukur dia nggak tahu kan, ya udahlah. Ya betul. Selain buccal fat nih ya, selain buccal fat itu kira-kira diapain lagi? Kemarin nyoba tanam benang perut. Tanam benang perut? Iya. Ada tuh di IG juga ada. Jadi perut Anda ditanam benang, tujuannya supaya? Tujuannya supaya perutnya tirus. Supaya perutnya maksudnya kencang. Supaya kencang, terus shape. Ngaruh, bagus? Awalnya sih bagus ya, tapi habis itu mungkin kan dia masanya kayak lebih cepet ya, lebih cepet kayak hilangnya gitu kayaknya sih ya, jadi udah aja. Oke, jadi nggak terlalu ngaruh ya? Nggak terlalu mempengaruhi. Botox iya. Botox bagian aku juga baru mulai botox tuh umur aku 30 ke atas ya, nih. Ya. Bagian mana nih botox? Hah? Botox bagian mana? Bagian sini, sini. Kemarin sini. Aku nggak berani dari area sini karena takutnya mengganggu ekspresi wajah. Oke, nah, gitu. Ini buat Anda yang tidak tahu apa itu botox ya. Mungkin kalau Anda tidak tahu apa itu botox, botox itu adalah sebuah cairan. Cairan itu sebenarnya botulium. Botulium itu adalah sebuah cairan yang akan mematikan otot Anda. Jadi otot Anda akan dimatikan. Contohnya begini, kalau Anda ngunyah, Anda ngomong, ini di sini otot. Iya. Ini adalah otot yang membuat Anda ngunyah, oke? Nah, Anda keriput-keriput yang ada di sini itu, kalau misalnya Anda profesor berpikir, ini kan pasti ada keriput-keriput itu ya. Itu karena apa? Karena otot. Karena Anda mengerenyit membuat Anda punya otot. Anda tersenyum terus, mata di sini itu kok keluar garis-garis. Itu otot. Nah, dengan botox Anda akan disuntikan dan dia akan mematikan otot tersebut. Kalau otot tersebut mati, maka Anda tidak akan berkerut. Kerut-kerutan itu akan hilang. Jadi dia benar-benar tidak akan berkerut. Jadi di sininya juga, kalau di sini bisa buat mengecilkan, karena biasanya kalau di sini nih orang gemuk karena ini ototnya besar, bukan hanya lemak tapi otot juga besar di sini ya. Karena kan dia kerja terus. Nah betul. Dan dia disuntik botox yang bertahan selama sekitar 6 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan. Tergantung kitanya juga kan, kalau kitanya kebanyakan makan permen karet gitu akan cepat balik lagi. Akan cepat makanya. Kalau cepat, gue ngomong terus tiap hari kayaknya cepat berarti ya kalau gitu ya. Tapi mati. Ngomong terus cepet mati. Enggak. Terus ngomong lagi. Nah itu banyak yang nanya, sakit nggak? Hah? Ya, beauty is pain. Nah, tapi itu, beauty is pain. Tapi kalau emang orang yang nggak takut jarum suntik ya biasa aja sih nanggepinnya, karena itu jarum suntik doang kan. Karena itu hanya jarum suntik. Dan di dalamnya bendanya itu nggak kenapa-napa, nggak ngeganggu tiba-tiba di dalam panas, itu nggak ada.
yang kagetnya pas jarum suntik kena kulit aja gitu. Ya, tapi ngaruh nggak Kak? Maksudnya gini, Net, lu sebagai seorang artis gitu, ngaruh nggak ke job? Maksudnya, is that really difference gitu? Lu dapet job lebih banyak Kak? Enggak juga ya, rezeki maut jodoh kan Allah yang ngatur lah. Jadi emang aku ngelakuin ini itu bukannya memang ingin atau buang-buang duit berlebihan, enggak juga. Karena kan aku diskusi juga sama suami gitu. Terus apa yang memang harus aku lakuin ini juga nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Walaupun memang kalau kata orang lo berlebihan kayak ngambil lemak pipi gitu. Cuman emang udah mengganggu sih. Udah oke. Tapi begini, ini mungkin saya juga mau ngomong ya. Ini mungkin gini. Saya akan membahas tentang botox dan sebagainya. Mungkin banyak penonton yang nggak tahu. Kalau kita mau melakukan hal seperti kenapa saya tidak menjudge Natalie dan sebagainya? Karena saya juga melakukan hal yang sama sebenarnya. Ini banyak yang nggak tahu. Kamu dibotox kan? Saya dibotox. Kenapa? Dan saya dibotox sudah dari 5 tahun yang lalu mungkin sudah dibotox. Tapi usia saya udah 40. Ingat usia saya udah 40. Dan kenapa saya dibotox dan bagian mana yang dibotox dan supaya apa dibotox? Itu yang mau kita kasih tahu nanti. Iya dong. Ya, karena banyak rahasia-rahasia yang akan diungkap dan buat wanita-wanita yang ingin terlihat cantik ya, kita akan ungkap banyak sekali rahasia setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Gigi ternyata juga berkhasiat menghilangkan noda jerawat. Caranya cukup mudah. Oleskan sedikit pasta gigi pada jerawat sebelum tidur dan biarkan selama semalam. Setelah itu, bilas dengan air bersih di pagi harinya. Pasta gigi akan mengeringkan jerawat yang beradab, sekaligus membunuh kuman yang menyebabkan jerawat memerah dan bengkak. Nih kalau keseret truk kayak begini mukanya. Iya. Maaf, baru dari tadi aku di belakang shading pipi ya kan? Iya, terus? Maksudnya biar sangat tirusnya Biar kayak tirus. Natalie Sarah gitu. Tapi ternyata kok nggak berhasil ya. Jadi aku harus ngomong kayak gini biar ramping. Pakai itu tuh yang buat plastik wrapping tuh yang disedot tuh. Plastik lu. Oh, Serem amat, Bu. bener ya. Hanya aja pakai jepitan mobil mau nggak krecek? Itu Ada lagi nggak yang lebih mukanya ini? dong Iya, betul. saya. Jadi muka saya nggak bulat begini lagi, ke depan udah rata. Kamu mau gimana juga cantik. Aduh. Ini kenapa gue ada di tengah sih begini? Mas Beneran, Dedi Bu. jangan gitu kalau itu mah aku udah Saya tahu kalau dari sama dia lama. nih, saya kalau sama dia sampai kapanpun tetap cantik. Mau mata pindah sini juga tetap cantik kayaknya udah. Itu Tetep. horor mata pindah ke sini. Ya tapi kalau buat saya mau dia mau gimana Tuh pun kan? tetap cantik lah. Berarti itu artinya udah kebohongan publik. Bukan berarti nggak ditinggal loh ya kalau mata pindah sini loh ya. Jadi maksudnya Muji tetap cantik tapi Cantik cantik ya, tapi gitu. tinggal kalau mata pindah sini ya Ya tinggal. ampun, oke Hebat. fine. Kalau kayak gitu caranya aku akan ke dokter. Memperbaiki wajah biar cantik ya kan, biar tirus. Nanti bibir agak naik sampai ke hidung, hidung agak naik sampai ke mata. Pokoknya semua naik. Jadi intinya semuanya Jadi ngedongak gitu ya, Iya, kayak bule-bule bener, gitu bener, ya. bener. biar kenceng banget. Iya bagus ya. Iya, Aduh, biar dokternya. naik Ada. hidung. Iya. Kita panggil ya, ini adalah kosmetik Physician, Pak. physician. Kayaknya sih bilangnya gitu. Cosmetic physicians. Kosmetik. Jadi dokter ahli kecantikan ya. Ini ada dokter Weni Tan. Dokter ahli kecantikan. Nah, Hai, Dok. Dok. Ada. Hai. Halo Mas Apa Dedi, kabar baik dokter? sekali. Silakan dokter dulu, silakan dokter. Aja dong biar lebih dekat Silakan sama dokter Dedi. duduk. Kasih. Saya bosen. Bosen. Oh, iya. Jadi dokter Weni ini adalah salah satu dokter yang membotoks wajah saya. Tuh. Wah, Om Deddy botox. Saya bukan botoks, saya botak juga ya. Baru gua mau ngomong. Botak, serah lah. Kok laki botox sih? Kan biasanya itu urusan perempuan. It's a Us. girl thing, you know. Jangan salah. Jangan salah. Saya kalau di rumah pakai lipstick kok. Mantep. Oh gitu, dok. Enggak, jangan wawa ntar orang-orang mikir iya lagi.
Ntar mulai besok Instagram saya yang like cowok semua. Ya kan nggak Mungkin apa-apa. paling nggak lip gloss kan ya, lipstick enggak. Kenapa? Lip gloss ya. Enggak, saya nggak pernah pakai gituan. Beneran, Ibu. tapi saya pernah nyoba loh pakai. Itu makanya beauty is pain itu. Saya tuh Masa nggak, sih? saya nggak mengerti ada wanita bisa pakai lipstick. Kenapa? Nggak tahu kan mulut nempel-nempel kan. Tapi kalau lipstick kamu Ya mau nggak apa-apa, ditransfer yang ke penting saya kan nggak jangan apa-apa. hati aja. Aduh, ya ampun. Kalau duduk sih udah manis sih, kelihatan ya, udah mulai rapi gitu. Saya tuh bingung loh kalau ditambut itu. Kalau Kenapa? duduk begini ya, begini katanya salah. Padahal begini kan bagus ya. Terus begini, kalau begini katanya nantangin banget. Terus saya mau duduk gimana gitu loh. Nantangin ya. Mending duduk miring gini biar kayak Cleopatra gimana. Tapi ntar dulu dokter, sebelum nanya sama dokter aku mau tanya sama Mas Dedi dulu ya. Iya. Kan Mas Dedi ke dokter juga ya, di botox. Iya. Di botox apanya? Ini dokter saya, jadi saya di botox. Kasih tahu dok. Saya di botox pertama gini, bagian rahang. Rahang saya ini di botox. Oke. Kan ditanya dokter deh perasaan. Kan dia nanya Aku gua. nanya sama Mas Dedi dulu ya. Mas Dedi, ya. Terus ini nih apa namanya garis-garis dahi ini di botox. Karena saya tuh kan botak ya. Jadi kalau garis saya kerus sampai sini saya kayak klingon. Kayak Klingon. Apa sih Klingon? Oh iya benar. Itu yang di Star Trek yang Iya, ada iya, garis-garis iya, sama iya, situ. iya, Makanya akhirnya terus saya ngebotok supaya garis-garis ini hilang. Itu jadi di usia saya yang 20 ini saya 20 kurang kali ya, 20. Iya, 20 detik lagi. 20 detik lagi. 10, 9 apa itu? Gitu. 10, 9. Penontonnya ya. Iya loh. Betong dong bu. Terus udah gitu udah jadi di daerah sini sama sini mahal. Wow, apa sih artinya uang? Sombong banget. Tar dulu. Iya, Kak. Dia ngomong begitu apa sih artinya uang? Soalnya dia gak ngerti ngitung duit tuh gimana. Iya bener juga. Apa sih artinya uang? Iya. Kalau saya biasa ke dokter bantu nyuci piring. Oh pantes gak pulang ya. Tanya dokter Bantu-bantu aja deh. dulu. Dokter. Bantu cuci piring sama makan bakmi, nasi tim. Oh Iya. gitu. Nyambil. Pantesan ya. Tapi ya, mungkin ya, banyak ya. yang nggak tahu nih Apa dok, tuh? kenapa sih di botox dan kenapa cowok juga di botox nih? Karena nanti orang-orang pada bilang, wow, Mas Dedi di botox gitu ya. Kayak Mau gue, cewek. muka-muka gue. Jadi sebetulnya kalau perawatan kulit, muka, badan itu kan general ya. Boleh untuk pria, boleh juga untuk wanita, tergantung kebutuhannya di mana. Jadi kan misalkan untuk membentuk wajah, menghilangkan kerutan. Mungkin cara yang paling gampang salah satunya di botox. Karena pekerjaannya cuma 5-10 menit langsung jadi gitu mukanya. Kerutnya hilang, mukanya juga bisa langsung tirus. Apalagi dengan aktivitas yang tinggi seperti Mas Dedi ya. Ataupun mungkin artis lain gitu. Ataupun siapa aja yang aktivitasnya tinggi bisa lakukan botox itu kan simpel banget. Betul. Gitu. Disuntik 5-10 menit selesai pulang mukanya juga nggak kelihatan kenapa-napa, nggak ada kelihatan berubah, bengkak, tidak nggak kelihatan berubah gitu, Dan nggak syuting kelihatan langsung aneh. saya. Nggak ada Iya. efek apa harus nunggu berapa lama Oh. gitu. Nggak boleh pakai make up dulu gitu nggak Jadi ada. mungkin kalau hasil memang kita harus tunggu. Jadi kan nggak langsung begitu disuntik langsung jenteng jadi. Kira-kira hasil itu bisa didapat dalam waktu 4 jam sampai 1 minggu. Nah itu kan durasinya cukup pendek dong. Misalkan botox siang, tahu-tahu sore kerutannya udah mulai hilang, mukanya udah mulai tirus gitu kan kelihatan bagus dan nggak ada bengkak, mukanya tuh nggak bengkak, nggak merah, ngelupas atau cemong-cemong. Jadi aktivitas bisa langsung dilakukan saat itu juga. Coba mungkin dokter bisa ngasih tahu bagian yang satu saya di botox yang mana aja mungkin. Seperti Pegang tadi- aja nggak apa-apa dok. Oh emang dasar pegang ya. Kalau itu mah. Gue ini pegang-pegang dia udah sering dari atas sampai bawah. Wah. Jadi waktu itu Mas Dedi tuh botox Bawahnya di daerah juga di rahang. Rahang itu maksudnya untuk bikin rahangnya lebih kecil ya. Karena kan syuting tiap hari supaya kelihatan mukanya juga lebih tirus dan nggak cabi. Lalu area dahi seperti tadi Mas Dedi juga bilang, karena kan kalau garis-garis di sini Dia kayak megang bola kristal barusan. ya kan kalau garis-garis di sini dengan ya kondisi seperti Mas Dedi kan mungkin Kondisi itu berlipat maksudnya apa dok? Botak, gitu. botak. Oh iya iya iya. Bilang botak aja nggak apa-apa dong. Iya ya. botak gitu. Iya, nggak ada rambutnya gitu kan. Itu kan kalau garisnya berlipat-lipat kesannya kan kurang Daging berlebih kurang ya, nice gitu loh, kurang ini ya. Apalagi
syuting di depan kamera dengan harapan juga mungkin para penonton dan fans kan maunya ngelihat Mas Dedi tuh seger terus selalu dan muda terus. Tuh, seger makanya. Walaupun saya lagi sakit, seger. Harus tetap segar dan muda terus. Iya, itu. Dokternya umur berapa? 60 padahal. Masa dok? Serius? Kenceng banget berarti ya. Iya, iya. Langsung orang-orang pengen ngebotox habis Botox kan udah berarti Om Deddy. Mau diapain lagi sih? Abis itu mau ngapain lagi? Saya di filler. Filler apa ya? Filler sama Filler botox emang bedanya wanita. apa dok? Silakan dokter terangkan saja. Kalau filler itu adalah treatment untuk mengisi, namanya juga filler, pengisi. Nah, jadi kita bisa mengisi filler ini di lekukan-lekukan atau cekungan-cekungan wajah. Terutama misalkan yang paling sering ya, daerah smiling lines, garis wajah. Mungkin kalau garis wajahnya udah dalam, kita bisa filler supaya dia agak naik. Atau bisa juga hidung, mau hidungnya mancung, dalam 10 menit, ayo filler. Nah, jadi langsung Itu tanpa operasi. terbentuk. Iya, dan itu Bukan. tidak operasi. Dan itu juga filler itu bukan kayak silikon ya. Bukan. Filler itu cairannya yang ada zatnya itu sama kayak ada di dalam tubuh kita kan ya. Betul. jadinya. Jadi filler itu isinya biasanya umumnya adalah hyaluronic acid. Iya. Nah, itu akan larut di badan kita, dia akan diserap oleh tubuh kita habis total. Lalu dagu, kalau dagunya pendek atau mau bikin mukanya lebih panjang, lebih tirus, dagu juga bisa di filler. Nah ini banyak sekali orang-orang yang mungkin salah pengertian. Kayaknya zaman dulu tuh orang-orang pakai apa namanya? Silikon. Silikon ya. Terus mukanya sama semua bentuknya, bibirnya Iya, doer, yang ya kan Mpok Ati itu Iya, pernah iya, pernah cerita, iya, iya. Emang cerita dia- bahwa dia disilikon dan hancur, rusak mukanya itu zaman dulu. Tapi kalau yang zaman sekarang dan yang lebih baik udah kita tidak ada yang namanya silikon dan sebagainya. Wajahnya nggak kelihatan diapa-apain sama sekali. Berarti nggak perlu operasi dong kalau gitu? Apa ada bedanya hasil antara Filler operasi injection sama itu. filler? Ya, kalau filler injection sebetulnya dikembalikan kepada pribadi masing-masing, memilih yang mana gitu kan. Durasinya? Durasinya kalau untuk ketahanan, kalau filler itu bisa 1 sampai 2 tahun. Tapi kalau operasi pastikan long lasting ya. Contohnya misalnya operasi hidung. Selama implannya masih ada di hidung ya itu untuk selama-lamanya ya memang bentuk hidungnya akan seperti itu. Kalau ini dia itu. balik lagi. Lebih permanen lah ya. Iya, kalau- kalau Dan aku- operasi lebih permanen. Aku sering juga nih bibir atas tuh di filler biar kayak Angelina Jolie ya. Oh, iya, Tapi mau- ntar kempes lagi nih bibir. Oh. Itu bicara bibir ya, saya dapat informasi bahwa siapa adiknya Kim Kardashian, siapa Oh namanya? ya. Aduh. Eh, Siapa coba namanya? tolong ditulisin. Siapa? Hah? Kylie. Itu siapa yang di belakang teriak-teriakan? Itu FD kita, FD. Iya. Iya, bener-bener. Itu dia tuh ngefiller bibir. Bibir. Terus dikata-katain sama orang karena bibirnya jeding. Iya. Wah apa sih beginilah begitulah pokoknya norak lah apalah. Akhirnya tiba-tiba keluar satu produk untuk menyejedingkan bibir. Oh, yang kayak gitu, yang kayak digituin gitu kan? ya. Dan akhirnya ngetren semua orang pakai dan semua orang beli. Oh, iya, Nah, itu iya, dia Itu makanya. ngapain orang ngata-ngatain ya gitu. Ya orang ngata-ngatain tapi akhirnya orang Ngikutin. juga gitu. Betul. Jadi tadi pertanyaannya apa? Harganya berapa, Dok? Nah, Filler tergantung. harganya dok. Tergantung dari berapa banyak yang kita perlukan. Contoh di wajah saya aja lah. Ya, kisaran ya. Biasa filler itu kita berikan harga per cc. Kebutuhannya kan setiap orang beda. Mungkin kalau misalnya seperti Mas Dedi ya, kita filler karena mukanya juga lebih besar gitu kan dibandingkan Mbak Gina misalnya, pasti kan keperluannya lebih banyak. Lebih gede bisa main futsal di mukanya Om Deddy. Maaf ya Om. Terus jadi dok silakan. Jadi harganya itu kita tentukan per cc sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah biasanya itu kita hitung per cc itu sekitar 6 sampai 8 juta. Tergantung pemilihan fillernya. Misalnya mau tahan berapa lama? 1 tahun kah? 2 tahun kah? 6 bulan kualitasnya kah? gitu. Iya betul. Aku lebih seneng yang cepet hilang sih kalau aku pribadi. Biar bisa kembali ke bentuk asalnya lagi gitu ya. Beda-beda sih tiap orang ada. Beda-beda. biasa tiap ya. orang. Beda-beda. Saya kalau nggak salah waktu itu bukan pakai cc tapi pakai 4 liter. Sampai sebadan badan. Oh pantes kenceng Itu filler apa itu ya, air mineral galon ya? Kayaknya Oh, gitu. jangan-jangan otot-ototnya selama ini juga diisinya pakai filler ya? Oh iya bener nih. Kan mengisi tadi Mengisi katanya ya. filler Nah, ya. kalau saya ngambil waktu itu saya di sini berarti ya. Ya. Karena smiling Di smiling line. line. Di Udah smiling dalam. line ini kan Karena ada dalam, di bawah bahkan ditambahin mata ya. dan sebagainya. Nah itu Kadang kan nggak simetris ya, mungkin sebelah smiling line-nya lebih dalam. Jadi kalau senyum, satunya seperti jeglok gitu, masuk ke dalam, yang satu enggak. ini kan terjadi sama saya justru. Kenapa saya menggunakan filler? Jadi
entah kenapa bagian kanan saya itu ke dalam banget dibandingkan bagian kiri. Itu sampai sekarang pun masih kelihatan sebenarnya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ngaca lagi di kamera Om Deddy. Kelihatan. Saya nanya kamu yang di rumah Di zoom kelihatan dong, nggak? di zoom coba. Nggak jawab dong, nggak bisa, nggak dua arah Ya, SMS komunikasinya. Makanya akhirnya yang kanan diisi. Oh, seperti di itu. filler. Ya. Udah berapa mungkin public figure banyak nggak yang kesana untuk itu? Ya, ada beberapa public figure, artis yang memang datang ke tempat saya untuk melakukan treatment ya, baik botox, filler, tanam benang, ataupun hal lainnya. Oh. Siapa dok? Nggak boleh kasih tahu ya dok. Berarti Selain udah Om Deddy gitu dok. Mungkin konfidensial ya. Oh, dirahasiakan. Iya. Kalau saya mah ngomong jelas-jelasan. Iya, soalnya saya banyak artis yang mau. saya ngomong botox, saya ngomong filler, jelas-jelas. Dua orang mahal kok ya. Oh. Yang penting kan Siapa tahu saya ngomong besok gratis kan? Oh, niatnya begitu ternyata. Iya. Kamu nggak niat? aku takut. Kenapa? Itu bukannya disuntik-suntik gitu ya dok ya? Iya. Ya. Nah itu aku takut sama suntik-suntikan Jarum gitu. Anda kan dokter. Nah itu dia, aku kalau nyuntik nggak apa-apa, tapi aku jangan disuntik. Oh. Gitu. Dan Mau disuntik. plus aku ini karena kan basically emang cantik ya, cantik dari Oke. dalam hati. Oke. Enggak, lebih kepada takut dan kayaknya aku mau memperhatikan, tapi ini nggak tahu ini salah apa benar ya. Kalau orang yang melakukan filler atau botox tuh harus kayak rutin, rajin gitu. Sedangkan aku pribadi, aku orang yang nggak terlalu perempuan lah bisa dibilang gitu. Jadi Oh, aku bukan perempuan? Saya perempuan sih, cuman waktu itu saya kurang merawat nggak pernah merawat rutin gitu. Jadi takut malah nanti udah di botox atau di filler terus udah gitu nggak melakukan itu lagi, toto malah jadi jeber ke bawah gitu muka aku dong. Ya enggak lah. Sebenarnya itu bukan jeber ya. Iya. Masalahnya banyak yang bilang seperti itu. Nah itu mungkin kalau salah bisa Itu dibenarkan kayaknya dokter. ketakutan yang berlebihan Iya, ya. jadi Karena jadi gitu. sebetulnya dengan melakukan perawatan malah sebetulnya kita menjaga supaya kulit kita tuh tambah bagus ya kan, yang pertama. Kedua juga kita jaga kualitas kulit ya, saya bilang ya. Jadi bisa saja tahun depan kulitnya lebih kenceng dibandingkan tahun sekarang. Kenapa? Karena dirawat. Kan itu yang kita cari sebetulnya. Jadi mungkin Gina 5 tahun ke depan mungkin kulitnya bisa lebih kencang dibandingkan Gina yang tahun sekarang. Oh. Tapi kalau Iya. nggak perawatan nggak mungkin tiba-tiba muka aku turun turun dari sebelum dirawat. Kan makanya kan? suka ada istilah kayak orang dia tambah tua tambah cakep ya, kayak Ya, gitu. Cuman memang kalau orang yang merawat akan senang karena dia melihat dirinya lebih baik Lebih gitu baik kan. lagi. Sama aja kayak kita mandi. Tiap hari kan kita mandi. Kalau nggak mandi 3 hari kan kotor, mesti mandi lagi kan. Masa sih saya bisa 4 tuh. Nah, Nggak gitu mandi ya. 4 hari. Ya ampun Pantes ya. joroknya. Berarti ini coklat-coklat itu shading apa daki? Tapi begini, nah sekarang ada teknologi juga ya, biasanya orang operasi plastik itu untuk mengangkat kulitnya. Jadi kalau kulitnya kendor, dioperasi, dijahit di belakang untuk naik gitu kan mini ya. facelift. Tapi sekarang ada sebuah teknologi yang mungkin bukan menggantikan, tapi mungkin punya efek yang benar-benar juga bisa menarik kulit, gitu. Menarik kulit tanpa operasi. Jadi Anda kalau dilakukan ini, kulit Anda akan ketarik, terlihat lebih muda, terlihat lebih kencang. Dan itu langsung terlihat. Katanya langsung terlihat tanpa operasi. Itu teknologi facelift Without surgery. Without surgery. Jadi facelift tanpa operasi. Kita membawa alatnya ke sini. Ini namanya Ultera. Ini namanya adalah Ultera. Jadi kita akan lihat seperti apa sih cara kerja Ultera dan benar nggak sih bisa menarik kulit. Nah, kita akan menggunakan Natali. Nah, digunain ya? Ya, Anda hari ini dipakai di. Ali udah tirus banget ya. Jadi Iya. Dok, mungkin kita mau Iya, kasih betul, tahu betul. dulu apa nih. Ini kan mungkin ini agak ngondo ini. Maksud Nana, iya ya, karena kan emang gravitasi kulit aku kan Betul. setelah diambil lemak mungkin Saya pegang seringkali- boleh ya? Boleh. Saya tampar dikit? Enggak, ya, gua oke. tonjok Mungkin kalau di sini kan, nah ini kan turun ya, Ya. turun. Nah itu bisa ditarik sebenarnya tanpa operasi, jadi lebih mudah, lebih kelihatan lebih mudah. Mungkin kita bisa ke set, kita terangkan dulu ini apa? Ini kasur om. Bukan. Ininya sayang, ini. Yang mana? Iya, ini Oh alatnya. ininya. Ya. Iya. Jadi ini apa Dok? Ini apa ini? Jadi ini mesinnya Ultera. Kita akan gunakan mesin ini ke mukanya Natali. Memang tadi seperti yang Mas Dedi bilang, fungsinya untuk lifting. Dan kebetulan alat ini Mengencangkan ya, Dok? Iya, dan sudah mendapatkan FDA approve
untuk lifting. Jadi untuk mengencangkan kulit, alat ini dijamin keamanannya. Dijamin keamanan. Betul. Dan lagi treatmentnya cuma perlu 1 kali. Setelah 1 kali dia akan bertahan kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Terlihat nggak bedanya? Terlihat bedanya. Nanti setelah treatment pun sudah bisa kelihatan bedanya. Langsung kelihatan? Iya, tetapi hasil maksimalnya itu mungkin setelah 2 atau 3 bulan. Cuman hari ini kita bisa lihat beda sebelum dan sesudahnya. Oke. Mungkin bisa dilihat dulu wajahnya, mungkin tolong. Mau difoto saya nggak bawa. Udah tadi saya udah. Udah difoto tadi. Berarti nanti setelah itu kita lihat ya seperti apa ya. Jadi ini alat ini cara kerjanya seperti apa? Jadi alat ini kita kan Natali tadi udah dikasih anestesi untuk supaya baal. Nanti pengerjaannya sih sebetulnya sebentar dan alat ini cuma ditempelkan. Maksudnya gini, kenapa dia bisa ngangkat kulit? Nah, jadi karena dia menggunakan fokus ultrasound, Mas Dedi. Nah, fokus ultrasound ini dia akan menembus kulit ke lapisan di bawah, di mana letak kolagen kita. Kolagen kita tuh letaknya di lapisan kulit yang bawah. Nah, untuk mengencangkan kulit, kita perlu memperbaharui lapisan yang namanya kolagen ini. Karena kolagen ini merupakan jaringan ikat yang buat kulit kita tuh kelihatan kencang. Kalau kendor artinya kolagennya udah nggak bagus. Nah, dengan fokus ultrasound yang ada pada Ultera, kita sebetulnya mendestruksi loh, menghancurkan kolagen yang lama. Jadi nggak cuma stimulasi atau merangsang saja pertumbuhan kolagen. Dia itu merusak sehingga tumbuh kolagen yang baru. Gitu. Berarti silakan dikerjakan dok, silakan kita mau lihat juga. Oh berarti sama seperti gini Gin. Kalau misalnya orang nanya ngebentuk otot gimana, ngangkat beban kan? Dihancurin. Ngangkat beban itu sebenarnya ngerusak otot bukan ngebentuk otot. Karena begitu ototnya rusak, badan kita membuat otot yang baru. Jadi lebih besar dan lebih bagus. Oke. Ini Dan ini di anestesi sakit dong dok ya? Enggak, ini anestesinya menggunakan krim. Jadi untuk membuat supaya nggak terlalu tidak terasa. Oke. Dan ini fokus ultrasonik ya. Jadi dia nembus sampai ke dalam jaringan kulit paling dalam. Betul. Oke, kita lihat ya bagaimana prosesnya, proses dilakukannya dan nanti ini yang mau dilakukan bagian mananya, Dok? Kita akan lakukan tadi area pipi dari bawah sini sampai ke atas. Tujuan saya adalah karena tadi Mbak Natali kalau saya tanya mau pipinya kayak apa sih? Mau tirus. Ya kan? Mbak Natali juga melakukan buccal fat supaya lebih tirus ya. Nah, jadi saya akan membuat garis rahang Mbak Natali ini lebih jelas. Betul, lebih tajam. Jadi kontur rahangnya itu jelas, itu yang pertama. Yang kedua, lifting, pipinya naik. Supaya pipinya naik. Betul, nanti smiling line-nya pun akan lebih nggak kelihatan. Lebih tidak kelihatan. Oke, dokter silakan ini kita kerjakan. Sementara itu akan dikerjakan dan setelah ini kita akan bahas juga tentang kecantikan yang lain. Apa itu? Jadi sekarang tuh lagi ngetren banget masalah veneer gigi. Oh iya, gigi-gigi pada putih-putih semua. Betul. Iya. Gigi saya putih. Oh iya, wah Om Deddy, kayak semua Bapak lakuin ya Pak? Oh semua saya lakukan. Oh iya. Di sini dia operasi payudara kayaknya. Wah! Habis semua maunya. Tapi sudah yang satu ini, jangan mana-mana tetap di hitam putih. Siput yang dikenal sebagai hama tanaman kini menjadi tren sebagai perawatan wajah di Jepang dan Korea Selatan. Facial wajah bernama Celebrity Escargot Course itu ditawarkan dengan harga 161 pound sterling atau sekitar 2,4 juta rupiah. Perawatan wajah dengan siput tersebut berlangsung selama 60 menit. Siput yang digunakan bukanlah siput sembarangan, melainkan 5 siput peliharaan yang diberi makan sayuran organik, termasuk wortel, bayam, lobak Swiss, dan komatsuna hijau Jepang. Meskipun mungkin terdengar menjijikan, lendir siput mengandung campuran protein, antioksidan, dan asam hyaluronik yang mampu membantu mempertahankan kelembaban kulit, mengurangi peradangan, dan menghilangkan kulit mati. Sebelum saya lanjut, saya beritahu dulu ini sudah sebelah dilakukan ya. Ini sudah sebelah ya. Yang sebelah mana? Sebelah kiri udah. Sebelah kiri ini bisa dilihat di udah. monitornya, ada monitor komputernya. Anda bisa lihat wajah-wajah mana yang dilakukan nih. Ini bagus banget monitor komputer. Sebelah kiri sudah. Kelihatan nggak? Bisa langsung? Bisa kelihatan langsung. Oke, bisa langsung kelihatan. Kita bandingkan aja dulu sebelah kiri dan sebelah kanannya. Oke. Yuk. Coba dok, bisa diterangin dok. Yang sudah yang ini ya berarti ya? Betul, yang sebelah kiri Anda yang bisa udah. lihat. Bisa lihat pipinya lebih Anda bisa lihat di TV ini lebih tirus. ya. Sebelah kiri dia lebih tirus. Terus tulang pipinya lebih naik. Wih, Tuh, ini lebih ya padahal kelihatan. pipi aku yang sebelah kiri itu lebih gede aslinya. Kelihatan? Ini lebih ngondo ini. Nih, tuh. Ini apa ini? Ya, ini lebih tirus. Ini lebih tirus nih. Ini diam. Kameranya kamera. Nah, Oke.
Kameranya, nah. Tuh, sih. Jadi kelihatan bahwa kameranya pindah ya. Kameranya pindah-pindah, jangan salahin gua. Tapi jangan begitu dong, Iya, saling iya. aja kan. Jadi kelihatan banget bedanya setelah ditarik ya. Dan apa yang ditarik bagian mana tadi, Dok? Pipi bawah, Pipi bawah sini sama ini pipi atas ya, supaya dia lebih lift. Supaya lebih lift. Secepat itu, Dok. Secepat itu. Iya. Wah, nanti kamu ditarik semua ke belakang. Ya, Yang saya bayarin nanti. nggak mau kalau pindah ke belakang, apa aku terus di mana? Nggak apa-apa. Sebelah kiri aku Jadi bagus kan, ya? Sebelah kirinya Ya udah, bagus. emang Oke, udah kita sebelah stop aja di sini ya. sebelah aja ya, sebelah. Udah. Bukan gue di sebelah. Gue bayar dia mahal udah. Sebelah dong, ada satu lagi dok, please dong. Sekali satu lagi. Gue bayarnya mahal udah. Bayarnya Ya cuma udah 2,5. sama. Udah biarin Kan gue udah. promosi Ibu gue masukin Natali, lagi deh. kalau masuk TV itu sebelah aja. Terus Gua gue mirip promosi. Mas. Iya, iya gitu. Iya. Nanti Tapi sebelahnya kelihatan bayar. banget beda banget sebelah kirinya nih, luar biasa ya. Langsung. Jadi operasi plastik dan sebagainya beda memang. Ini memang tidak kalau operasi plastik kan ketariknya banget ya, ketarik banget. Tapi bayangkan sakitnya, bayangkan berapa lama downtime-nya itu bisa berbulan-bulan Anda bengkak. Ini tanpa Jadi, bengkak, tanpa apapun ya. langsung terlihat Emang hasilnya. kalau Natura, nggak diapa-apain gitu. nggak bisa tirus ya? Kenapa? Emang kalau misalnya dibiarin begitu aja nggak bisa ya tirus begitu gitu? Ada sih, ada kan orang kalau zaman dulu aku udah coba tuh yang kayak olahraga muka gitu, tapi tetap aja sih. Tetap nggak beda ya. bisa. Tadi langsung. Oke dokter, silakan lanjutkan, mungkin hidungnya kita. Ayo dong. Kita itu. Sekarang ada apa lagi? Ya, kita punya dokter gigi sekarang. Oh, nah Om Deddy kan bikin gigi juga ini. Oh, Dulu iya. nggak gini nih giginya Ah, nih. iya, ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Saya punya foto saya dulu ya. Foto gigi saya mana foto gigi saya dulu. Ini foto gigi saya dulu. Jadi yang giginya doang yang difoto. Serius? Iya. Nggak pakai muka? Ntar nyari gigi orang. Oh ini. Foto gigi. Kenapa sih masalahnya di mana? Nggak ada masalah memang. Cuma gini, masalahnya adalah jadi kalau ini nggak kelihatan, makanya fotonya salah. Saya tadi nggak ngasih lihat yang ini makanya. Jadi yang bawah sebenarnya yang masalah. Ya, makanya nggak nurut sih gua kasih foto tadi pakai yang lain. Tuh, kan dimarahin kan? Iya. Nah, loh. Jadi gigi bawah saya itu ada seperti abses. Jadi gigi saya tuh ketutup sama Abses. apa ya namanya? Panggil dokter giginya aja biar dokter gigi nerangin ya. Oh ini dokter yang menangani Om Iya, Deddy? iya, betul. Oke baik Ya, kalau langsung gitu aja, silakan. silakan. Ya, ada dokter Deva, silakan. Dokter, maaf, Anda nggak diundang. Saya dipanggil juga tadi suruh masuk. Dokternya yang mana ini? Kok yang itu cakep banget? Oh. Oh benar, berarti saya harus masuk lagi nih. Tidak, Anda sudah dibayar, Anda masuk aja kalau gitu. Hai. Apa kabar dokter? Silakan. Dokter mana? Nah, sini deh, dokter, awas dokter, itu. sini Dokter, dokter. sini dong. Sini, Saya nggak mau dokter. deket-deket dia dok. Iya. Ini kalau Apa sih? Hai. Tapi sebelum itu kita lihat dulu apa sih veneer gigi itu ya. Jadi kita punya cuplikan tentang veneer gigi, silakan. Memiliki gigi putih cemerlang adalah dambaan setiap orang. Selain bisa menambah daya tarik seseorang dengan memiliki susunan gigi yang rapi dan berwarna putih, tentunya akan menimbulkan kesan sehat dan juga bersih. Seiring dengan perkembangan teknologi kedokteran gigi saat ini, banyak sekali tindakan perawatan gigi yang dapat dilakukan dengan sangat mudah dan relatif cepat untuk mengembalikan senyum dan kepercayaan diri. Salah satunya adalah veneer treatment. Secara umum, veneer ditujukan untuk mengatasi masalah gigi seperti noda pada gigi, kerusakan gigi, celah pada gigi, maupun bentuk gigi yang tidak rapi. Harga yang harus dikeluarkan untuk veneer gigi ini berkisar 6 hingga 20 juta rupiah per gigi. wow, ini tadi dari masuk aku ngeliat Om Deddy, ngeliat dokter, ngeliat Kak Ola giginya sama semua. Ini semua di veneer ya? Kita suka gantian giginya. Maksud ya ganti-gantian? Iya ya. Pada semua di veneer kan ya dok ya? Iya. Biar apa sih dok di veneer dok? Biar apa dok? Veneer. Iya. Sebenarnya sih tujuannya biar giginya lebih kelihatan bersih, rapi, rata, dan pasti efek sampingnya kelihatan lebih cantik dan lebih muda. Oh, tapi kalau sekarang tuh ada yang bisa dipanjang-panjangin, Kalau aku, ya kan? itu sebenarnya aku iseng-iseng ya dok kita Iya. ya. Kan pertama kali aku veneer kan kalau aku emang giginya tuh kuning. Ya. Jadi aku bilang ke dokter, dok
kan aku veneer nih, udah gigi depannya agak dikelincin aja gitu. Jadi ceritanya tuh mau ikut-ikutan Megan Fox sama Kristen Stewart antara dua, kan jadinya Ola Ramlan tuh. Oh iya. Ya gimana? Megan Fox sama Kristen Stewart tuh jadinya Ola Ramlan. Wih, Luar biasa. luar biasa. Enggak sih ya. Nah, akhirnya gara-gara itu kita iseng-iseng ya dok ya. Nggak lama ternyata awal-awal orang biasa kan. Kok giginya berubah sih, kok ininya berubah. Akhirnya semuanya ngikutin. Semua ngikutin. Jadi gini tuh giginya tuh ada gigi kelinci depannya. Lihat tuh ya. Dari gigi kelincinya depannya. Dasarnya nggak kelinci tadinya. Awalnya nggak kelinci, karena nggak kelinci, di babi dulu tuh. kayaknya seneng banget ya. Di pet Anda ngatain saya Saya benci itu. sama Anda loh. saya tuh benci sama dia. Karena saya ngundang dia tuh, aduh, ada dendam kesumat. Nanti suka lo lama-lama lo kalau benci lo. Itu dari Itu dulu. dari dulu. Udah kesampean. Nggak kesampean, udah dikawinin dulu. Iya. Udah dikawinin soalnya. Nah terus kalau yang kasusnya Om Deddy dok, kenapa dari abses harus dibikin veneer? Kenapa nggak disembuhin aja absesnya? Kalau untuk abses, Jadi Bukan apa saya namanya dok? ini. Itu namanya dok? epulis. Epulis. Jadi ada epulis. Jadi itu diambil epulisnya, jadi dikeroak gitu. Dikeroak. 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 Enggak jijik dok. Ada namanya jijik ya. Gak kelihatan sebenarnya. Udah dikeroak, terus pada saat itu ditambel kan, akhirnya ditambel. Nah begitu ditambel, tambelannya rusak sebenarnya. Apa semua gigi Tambelannya ditambel? rusak. Oh di bagian yang ada Ya, epulisnya di itu. bagian itunya tambelannya rusak. Nah, terus pada saat itu saya sempat ketemu sama Ola juga, ngobrol-ngobrol sama Ola gitu kan. Ini gimana ya, diapain, terus tahulah veneer. Jujur aja nih, kalau mau jujur aja awal-awalnya dulu saya nggak mau veneer gitu. Karena buat saya buat apa gitu ya, buat apa kan, cowok juga gitu. Tapi begitu udah somplak satu, ya sekalian, basicnya sekalian. Dan akhirnya ke dokter Devia, akhirnya saya veneer semua. Jadi semua gigi diganti gitu. Nggak diganti. Nggak diganti, jadi gini, seperti casing. Jadi kayak kita Dibungkus. handphone, terus depannya doang dilapisin gitu. Oh. Kalau misalnya jaket kan semuanya dikecilin giginya terus dipasang gitu Iya. kan. Kalau ini cuma bagian depan gitu. Jadi lebih tebel dong giginya. Kan ditipisin depan. Ditipisin dikit. Nah, Jadi tapi ada banyak yang bagian orang yang nggak tahu ya, mungkin biar dokter yang menerangkan bahwa veneer gigi ini bukan hanya nggak bentuk gigi menjadi bagus ya buat wanita-wanita, ibu-ibu itu, tapi katanya juga bisa merubah struktur wajah. Oh ya? Nah, silakan dokter coba diterangkan. Untuk veneer ya. Kalau sebenarnya veneer ini adalah suatu bahan yang digunakan untuk melapisi permukaan gigi, Mas Deddy. Tujuannya selain membuat gigi tersebut jadi rata, jadi putih, bersih, dan dia juga bisa membentuk wajah kita itu bisa jadi lebih tirus. Kayak Ola kan kelihatan dia lebih muda, lebih cute gitu-gitu Masa tujuannya. sih, Ola? Udahlah, Iya. ngaku aja mas. Iya. Jadi kayak Vega dia juga kelihatan lebih tirus karena kesan yang didapat setelah penyusunan veneer itu tergantung dari desain kita preparasinya. Kenapa Jadi, bisa terlihat tirus? Karena pada waktu susunan kalau gigi misalnya susunannya begini ya Mas Deddy ya, kan bulat kotak gitu kalau gigi asli. Kalau pas kita veneer kita bentuk dia lebih seperti V, lonjong. Pada saat dia pasien itu buka mulut, kelihatan mulut giginya itu kelihatan kayak tersusun rapi, jadi kayak tirus mukanya, jadi kayak lonjong gitu. Berarti kayak ilusi gitu, Iya, mengilusikan ilusi ya? aja. Padahal dia sebenarnya nggak tirus, tapi kesan yang dapat Kesan sama pasien, secara mata langsung secara mata terlihatnya dibilang lebih orang, tirus. lo habis operasi apa sih gitu. Ternyata dia cuman veneer gigi Oke. gitu. Dan orang-orang tuh banyak yang suka salah. Kalau orang-orang mikir tuh kalau veneer itu operasi. Iya. Olah setelah operasi gigi nggak operasi. Veneer itu bukan operasi. Mas Deddy kan udah merasakan ya, Iya, veneer iya, itu iya. bukan operasi. Hanya gigi kita dipasang Dilapisin. Apa namanya dok? Dilapisi. Iya dilapisi. Udah, Saya mau itu lihat aja gigi deh. Ola sebelum dan sesudah di veneer ya. Kita kasih lihat fotonya ya. Ini ada foto Ola sebelum di veneer dan setelah di veneer. Coba mana fotonya Ola. Nah, ini before veneer. Nggak begitu kelihatan kayaknya kuningnya. Ya. Nah, Kuningnya nggak begitu kelihatan. kuningnya nggak gitu kelihatan karena dari itu. Ini lagi ngapain ini Anda? Saya kok nggak konsen ke giginya ya? Wah, Anda konsen kemananya ya? Enggak, saya konsen ke wajah Anda gitu loh. Ini before ya? Ini before, Ini before masih ya? agak kuning. Itu tapi giginya udah aku panjangin. Udah dipajangin giginya. Nah, tapi bukan di veneer, pakai tambalan biasa. Pakai tambelan biasa. Oke. Nah, setelah di veneernya bisa kasih lihat setelah di veneer apa ini sudah? Belum. Belum ya. Setelah after veneer
Ini after veneernya. Loh kan saya jadi nggak konsen ke gigi nih. Kemana dong Om? Ke matanya tuh loh. Aduh. Nah, ini setelah di veneer. Dan memang kalau giginya kuning bisa jadi putih sekali ya. Iya, bisa. Nah ini setelah di veneer. Ini adalah foto setelah di veneer. Oke. Nah mungkin pertanyaannya adalah tadi adalah harganya berapa gitu Iya, ya. itu. Nah, silakan coba. Harganya memang bervariasi ya Mas Dedi. Itu tergantung dari bahan yang kita pakai. Terus tergantung pada kasusnya susah atau tidak. Itu juga Dan ada berapa kasusnya, gigi ya, Dok? Dan berapa gigi yang kita pasang. Kalau olah berapa gigi itu? 16 kalau nggak salah. 16 gigi. Hafal ya pasien pertama ya dok? 16 gigi yang di veneer. 16 gigi. Iya. Iya. Wow. Kelewatan ya. kan? Iya. Apa? Kelewatan. Kenapa? Ya maksudnya banyak Banyak banget. amat. Ya. Kan Mas Dedi 20 kan? Saya 16 juga. Kalau saya ngomong pantes, Bapak sama juga. Ya tapi kan tadinya orang nggak tahu. Dia pakai nanya sih Mak. Oh iya, oke. Tapi harga. Jadi kalau 16 gigi lah dok, contohnya kayak Kak Ola gitu berapa? Biasanya sih kalau Mbak Ola waktu itu 6 juta ya satu giginya. 6 juta satu Iya. gigi? Kali Dikali 16, 63, Jangan dihitung. 9, hampir 100 juta ya dok ya? Wow. Enggak, minta diskon kok. Oh gitu. Nyicil lagi. Wih, luar biasa deh. Tapi itu permanen ya dok? Kenapa? Permanen, Permanen. seumur hidup. Saya berharap itu seumur hidup. Karena memang semua veneer itu bisa pecah, bisa lepas, bisa. Tapi untuk semuanya pecah kan nggak mungkin. Per satu gigi mungkin ada yang lepas, ada yang pecah. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang semakin di-upgrade gitu. Jadi ada bahan yang jauh lebih kuat gitu. Makanya tergantung bahan sebenarnya. Kalau Mas Dedi berapa dok? 16 gigi juga. Dikali berapa? 6 juga? 6 dah. Oh enggak, tadi katanya lebih mahal dari saya Anda. Kenapa? Saya memang harga 6 tapi saya bayar 9. Sombongnya luar biasa ya. Emang yang termahal berapa sih dok satu gigi? Itu bervariasi. Memang ada yang kita kenal dengan luminar. Luminar itu bikinnya di luar ya, di Amerika. Jadi itu satu giginya bisa 20 juta. 20 juta dok satu 16 gigi. Satu gigi? gigi. Satu gigi 20 Satu juta. gigi 20 juta. Bedanya apa itu dok? Itu beda di bahan dan juga pengerjaannya kita oper keluar mas di Amerika. Jadi yang kerja Kamu orang, kalau yang nikah kerja orang mobil Amerika. aja deh dok. Yang kerja orang Amerika. Kalau ini yang kerja orang Oh, kita. kamu kalau nikah sama saya, Ya, 20 juta tuh gigi kan? Iya. Saya pasangin semua gigi. satu. Tapi gini, belang dong. Tapi kan Tapi kalau dilihat giginya Nikta gini coba lihat. Dia hampir sempurna. jangan Enggak, ya. karena bagus, aku bagus. pakai Diputihin behel. aja, Kan Gitu. aku bilang nggak dengar tadi, hampir sempurna. Hampir sempurna. Masih ada hampirnya. Oke, sementara itu kita mau lihat dulu hasilnya Natali Sara ya. Kita akan lihat hasil Natali Sara setelah ini seperti apa karena udah kanan kiri nih sekarang. Tadi Anda udah lihat bedanya kanan aja begitu udah beda langsung sama kirinya. Jadi setelah dua-duanya seperti apa sih dia, ya kan? Setelah satu ini jangan mana-mana tetap di hitam putih. Siapa yang tidak kenal dengan alat makan yang satu ini? Sendok. Selain menjadi alat makan utama, ternyata kita juga dapat memanfaatkan sendok untuk menghilangkan kantung mata. Caranya adalah dinginkan 2 sendok di dalam freezer kulkas selama beberapa menit. Lalu tempelkan secara terbalik di kedua mata hingga sendok tidak dingin lagi. Lanjutkan dengan memijat dengan sisi belakang sendok di bagian bawah mata selama beberapa menit. Efek dingin pada sendok akan mengurangi lingkar hitam, serta pemijitan akan mengurangi kantung mata. Ini apa sih lagunya masa begini? Udah tinggal berapa lama lagi nih? Coy, ini lagi banyak. Ini lagi banyak. Maksudnya lagi banyak apa ya? Oke, Lagi ini banyak. udah selesai ya di apa namanya? Saya lupa mulu. Ultera. Kita lihat dulu hasilnya sebelumnya. Sebelumnya mana? Natali Sara sebelum di Ultera seperti apa? Kita udah foto tadi. Mana sih? Tapi coba dilihat sekarang seperti apa wajahnya. Coba lihat. Kameranya mana kameranya? Nah, ini Lihat kameranya. kamera. Oh, yang di sini. Oh, itu tuh. Ini sekarang coba mungkin dokter bisa terangin. Silakan dok. Jadi kalau dilihat sesudah kita treatment dengan Ultera, boleh dilihat rahangnya lebih lancip. Nah,
Terus pipi yang pipi bawah sini dia lebih tirus, lebih naik ke atas dan lebih tipis, pipinya lebih kecil. Nah itu tadi tuh, itu tadi tuh. Nah tuh. Itu Ini tadi foto sebelum tadi. ya? Biasa dong. Itu ada lihat foto tadi tuh? Nah itu dia tuh. Lihat Dia. Jelek banget ya, ada lihat. Iya benar. Ini sebelum di Ultera. Sebelum Nah, di lihat Ultera. kayak gue kayak Nah, jagain sesudahnya. warung nih, kayak centeng. Dan setelah di Ultera, coba lihat depan. Kelihatan bedanya? Kelihatan kan bedanya kan? Nah, mungkin kita belum nanya tadi harganya Iya, berapa benar. ya? Iya dok. Harganya berapa? Dok? Harganya? Iya. Harganya sekitar 25 sampai 35. Tuh. 25 sampai 35 juta untuk 1 tahun. Iya, betul sekali. Untuk sekali pengerjaan. Ya, 1 kali dan tahan 1 tahun. Bayangin nih saya tadi habis jadi bahan percobaannya tapi 35 juta. Wis, luar Wih, biasa ya. sombong Luar banget. biasa. Luar biasa, tapi memang ini belum selesai karena tadi kita udah bilang sama dokternya jangan pakai yang mahal-mahal gitu. Jadi Oh, Itu gitu dan ya? itu tadi sebelah kanan doang ya? Apa dua-duanya? udah dua-duanya. Ini kita pakai yang tahan 3 jam. Oke. Terus tapi gimana? Lu rasanya gimana? Nah, Tadi jadi karena ada kayak listrik-listrik gitu, jadi kayak kecut-kecut gitu, nyetrum gitu dikit sih. Tapi nggak sakit karena udah di anestesi sebelumnya. Oke. Lah, ini kan sekalian nih ada dokter semuanya. Nah, sekarang gini, gue mau nanya, kalau lu bisa melakukan sesuatu lagi untuk diubah, kira-kira apa yang mau diubah lagi? Apa ya? Kok diubah sih ya? Nggak dirubah kali, dibetulin. Dibetulin ya, berarti rusak ya sekarang. gitu. Ya makanya gue bilang diubah, kalau dibetulin kan rusak dulu kan kamu. Ya diubah juga karena rusak dong Ya berarti. enggak, diubah kan karena bosen. Aku harus nanya suamiku dulu. Ya apa kira-kira? Nggak tahu apa aku boleh lebih apa nih namanya? Apa tuh? Tirus. Ya lebih tirus gitu. Kuping Pengennya itu. dipanjangin mungkin, Enggak, hidung dimancungin kali. hidung dimancungin. Udah mancung kali Ola. Nggak tahu apa yang diubah. Tapi ini adalah dokter-dokter yang melakukan sebenarnya tanpa surgery ya, tanpa Iya. operasi, gigi pun tanpa operasi. Jadi ini bukan operasi ya. Kita nanti akan ada episode di mana kita akan mencoba untuk mengundang dokter-dokter yang melakukan operasi sebenarnya. Jadi seperti hidung tuh rinoplasti yang benar-benar dioperasi. Jadi tidak seperti ini. Seperti apa sih dan kok berani sebenarnya seperti itu ya. Dan dok, kalau misalnya orang sebenarnya cowok pun yang di veneer banyak ya ternyata ya. Banyak mas. Enggak sih kayaknya satu-satunya. Anda selebriti ya baru. Maaf ya, saya begini tuh gara-gara dia. Ah, itu Gunawan. Tapi mungkin sebenarnya banyak kali ya dok, cuman warnanya kan ada yang mau natural gitu kali ya dok. Kalau yang ini kan soalnya yang ini nih genit banget ya. Jadi pengennya yang paling putih. Enggak lo tanya. Saya justru pilih paling kuning ya dok ya. Alamat jiwa. Nomor 2 tuh. Ini nomor 2 dong. Nggak mau putih. Enggak, memang saya aja udah cakep dari sebelumnya. Sekali lagi terakhir coba lihat ke depan kamera, Ya, oke, hasilnya oke. seperti apa. Anda bisa lihat sudah ditarik wajahnya tanpa operasi. Ya ini pasti menggiurkan banget, orang-orang pasti pingin coba. Iya benar. Nah, ya kan udah berbeda banget dibandingkan Dia yang lebih kecil. udah lebih kecil dibandingkan tadi. Wah, oke. Aku punya pertanyaan dok. Iya. Tapi Ultera hanya untuk ini doang ya, untuk pipi ya? Nggak bisa untuk body, misalnya mau kencengin perut, lengan, paha, bisa. Itu bisa. Makanya ya. Tapi atas nggak bisa payudara untuk bisa. numbuhin rambut nggak bisa. Ya? Ini kenceng banget pakai Ultera sampai ke kepala. Iya nggak sih? Besok undang deh dokter yang buat numbuhin rambut gitu. Enggak. Saya punya hak untuk tidak mengundang. Oke, baik, tapi terima kasih udah hadir di sini semuanya. Terima kasih banyak dan ya balik-balik lagi begini. Kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa kok tidak bersyukur ya atau kok tidak terima ya, well, gimana ya? Maksudnya kadang-kadang orang-orang punya pendapat yang berbeda. Anda pakai lipstick saja sebenarnya kok nggak terima kan, bibir udah seperti itu. Kenapa harus dilipstikin? Ya kan? Anda rambut digaya-gayain aja, kenapa harus digaya-gayain? Kan udah seperti itu, ya kan? Jadi sebenarnya bukan tidak mau tidak terima atau tidak apa, tapi kalau Anda punya pilihan untuk menjadi lebih baik, mengapa tidak? Ya kan, karena karya-karya yang sekarang terjadi ini adalah karya-karya yang diciptakan oleh otak dan pikiran manusia, di mana otak dan pikiran manusia juga diciptakan oleh Tuhan. Ya kan? Itu menurut pendapat saya. Jadi basically sangat amat sederhana, manusia punya pilihannya sendiri-sendiri. People have their own choice. So don't judge. Jadi dari Corbusier kita gina, inilah hitam putih.